Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan tentang kepergian seorang wanita yang begitu misterius. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I guess you could say I'm his favorite daughter. My father could not, did not, and would not ever do what he's accused of or convicted of. Murder? That word isn't even in our vocabulary. He drank excessively at times. This has been his downfall, I see. Because he tried to save a woman while heavily intoxicated, he's now accused of beating her up and murdering someone. Please don't take away my best friend. Dolores Martez Jackson atau lebih dikenal dengan nama Dee Jackson lahir pada tanggal 1 April 1955. Ketika dia masih di sekolah menengah, Dee bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Tito yang juga adalah seorang anggota band terkenal dari The Jackson 5. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka dan akhirnya mereka menikah di tahun 1972. Banyak yang berspekulasi kalau Dee akan membawa perpecahan di dalam band, tetapi itu tidak pernah terjadi. Kenyataannya, dia bertekad untuk membangun hubungan yang baik dengan semua saudara Tito. Dee bukanlah sosok orang yang hanya mau mengejar ketenaran saja. Tak lama dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak yang diberi nama Taj Jackson, Terrell Jackson, dan TJ Jackson. Di saat suaminya sedang konser di luar, dia mendedikasikan waktu dan perhatiannya untuk ketiga anaknya itu. Sayangnya pernikahan ini tidak berjalan lama. Dee sama sekali tidak tertarik dengan ketenaran seperti suaminya Tito dan memutuskan untuk berpisah darinya. Setelah lebih dari 15 tahun menikah, pasangan itu bercerai pada tahun 1988, tetapi mereka tetap menjaga hubungan yang baik. Di awal tahun 90-an, Dee mulai berkencan dengan seorang pria bernama Don Bohanna. Don adalah seorang pengusaha kaya yang mempunyai koneksi dengan orang di pemerintahan, militer, dan industri keuangan. Dan usianya Don itu berbeda 2 dekade lebih tua dibandingkan Dee. Tetapi hal ini tidak menghentikannya untuk jatuh cinta kepada Don. Seperti saat dia menjadi istri dari Tito dan berusaha membuat hubungan baik dengan semua saudaranya, saat itu Dee juga berusaha untuk mendekati kedua putri dari Don, yaitu Maria dan Donna. Dee bahkan ikut membantu Donna merencanakan pernikahannya yang akan datang. Dee dan Don sering menghabiskan hari mereka dengan duduk di pinggir kolam, menikmati makan malam, musik, dan minuman beralkohol. Mereka tampak seperti pasangan yang berbahagia. Di hari naas itu, Dee dan Don menghabiskan waktunya seperti biasa, bersantai di pinggir kolam renangnya. Dan keadaan yang tenang itu tidak berlangsung lama. Di pukul 3:30 di dini hari, Don menelpon ke polisi mengatakan kalau ada seseorang yang jatuh ke dalam kolam dan tenggelam. Para medis segera dikirim ke rumah itu, di mana mereka menemukan Dee sudah berada di pinggir kolam. Polisi juga melihat Don dan Dee dalam keadaan tak berbusana dan sangat mabuk. Medis segera membawa Dee ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Saat ditanyai tentang kejadian malam itu, Don menjelaskan kalau dia dan Dee awalnya sedang minum-minum di pinggir kolam. Kemudian mereka berdua berendam di dalam jacuzzi. Dan tak lama kemudian Dee memutuskan untuk berenang di kolam renang. Don tiba-tiba memperhatikan kalau Dee tidak bergerak dengan posisi tertelungkup. Don langsung mengejarnya dan kemudian mengangkatnya keluar dari kolam dan melakukan CPR. Karena hubungannya yang dekat dengan keluarga Jackson yang terkenal, kematian Dee mendapatkan banyak perhatian. Banyak juga spekulasi, rumor, dan opini yang muncul terkait kejadian ini. Pemakaman Dee banyak mendapatkan perhatian dari media, jadi untuk menghindari hal itu, anggota keluarga Jackson yang terkenal termasuk Michael Jackson memilih untuk tidak menghadirinya. Michael juga membawa ketiga keponakannya pergi untuk membantu mereka mengatasi rasa kehilangan atas ibu mereka. Sedangkan dari keluarga Don, Donna tetap melanjutkan pernikahannya yang harinya bertepatan dengan hari pemakaman.
karena menurutnya itulah yang akan diinginkan oleh Didi. Donna memilih melanjutkan dengan hanya beberapa teman dan keluarga, yang anehnya membuat semua keluarga dari Don tidak ada yang menghadiri pemakaman Didi, termasuk Don sendiri. Tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang mengaku mencintai seseorang namun memilih untuk tidak hadir di pemakamannya. Kematian Didi mengejutkan banyak orang, termasuk keluarganya yang sangat menyayanginya. Mereka tidak percaya Didi meninggal dalam kecelakaan tragis itu. Mereka menduga ada cerita di balik kejadian itu. Detektif Bob Snapper memulai penyelidikan dengan mendatangi TKP. Dia menemukan bukti kalau pasangan itu mabuk berat saat kejadian. Dan dalam wawancara berikutnya, Don memberikan lebih banyak detail. Dia menjelaskan Didi saat itu sedang berenang dan melakukan putaran di dalam air dan kemudian berenang ke sisi lain. Saat itu dia sedang berendam di dalam jacuzzi, dan saat dia berdiri mau keluar, dia melihat Didi sedang berbaring tak bergerak dalam keadaan tertelungkup menghadap ke air. Don juga mengatakan saat mau mengangkatnya dari dalam air, Didi sempat menolak. Namun dalam wawancara itu detektif merasakan kejanggalan, di mana emosi Don yang lempeng seakan-akan tidak merasakan kesedihan. Polisi juga mencatat Don terlihat seakan-akan menceritakan kisah tentang orang lain saja. Kejanggalan yang lain dari keluarga dan orang terdekat Didi, mereka menanyakan apa yang dilakukannya di kolam renang hari itu, di mana Didi itu tidak bisa berenang dan takut dengan air. Dan mereka tidak mempercayai semua cerita dari Don. Dan ketika sanggahan ini muncul di permukaan, Don mulai membela dirinya dengan mengatakan kalau dia sedang mengajari Didi berenang. Yang anehnya, Didi tidak pernah cerita ke siapapun kalau dia sedang belajar berenang. Menurut hasil otopsi yang dirilis pada tanggal 7 November 1994, menunjukkan kalau tingkat alkohol dalam tubuh Didi mencapai 3 kali lebih tinggi dari batas legal. Di tubuhnya juga terlihat ada 50 lebih luka dan memar. Dari laporan tersebut terlihat bahwa cedera ini disebabkan oleh trauma benda tumpul yang disengaja. Dari laporan itu juga diketahui kalau tenggelamnya Didi disengaja. Namun demikian, penyebab resmi kematiannya ditulis sebagai belum ditentukan. Keluarga, terutama anak-anak dari Didi, merasa bingung dengan hasil otopsi ini yang membuat mereka mengajukan tuntutan kepada Don Bohanna. Don tidak bisa berdebat tentang hasil otopsi itu, dia hanya mengatakan kalau perjuangan untuk mengeluarkan Didi dari kolam yang telah menyebabkan luka dan memar di tubuhnya. Selain itu, Didi juga memiliki masalah di livernya yang bisa menimbulkan memar di tubuhnya. Kantor kejaksaan ragu-ragu untuk mengajukan tuntutan terhadap Don. Dan baru 1 tahun setelah kematian Didi, pengacara keluarga Jackson mengajukan tuntutan kepada Don. Pengacara itu menjelaskan kalau saat itu Don sedang dalam masalah keuangan yang parah, dan dia mengencani Didi karena status dan uangnya. Namun ketika Didi menolak memberikan uangnya, dia menjadi marah dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Diketahui juga kalau Don mempunyai sejarah kekerasan dan penyerangan. Namun menurut detektif utama penyelidikan, tuduhan dari pengacara itu semuanya salah. Dia memang membenarkan kalau polisi pernah menerima laporan dari tetangga adanya suara bising dari rumah Don. Namun tidak ada yang melibatkan kekerasan. Dan juga Don tidak sedang dalam masalah keuangan. Akibat dari tanggapan detektif ini, bukti yang diajukan ke penuntutan dalam gugatan itu dianggap tidak layak dan gugatan itu pun ditolak. Selama bertahun-tahun, sejumlah pengacara telah meninjau kasus tersebut dan sampailah pada kesimpulan kalau Don tidak bersalah. Baru pada tahun 1996, Lori Ann Jones, seorang jaksa baru, dia mengirimkan ahli untuk menyelidiki kembali kasus ini. Dia bahkan pergi ke rumah Don untuk memeriksa kolamnya. Dia juga mewawancarai ahli patologis yang ditugaskan untuk kasus ini, yaitu Dr. David Posey. Dan setelah berdiskusi dengan intens, di akhir pertemuan mereka, dokter mengubah laporan kematian asli. Penyebab kematiannya sekarang menjadi pembunuhan yang diakibatkan karena tenggelam. Don bekerja sama dengan polisi dan mengikuti tes poligraf, dan dia bisa lolos dari tes itu. Namun pada bulan Maret 1997, polisi mendakwa Don atas pembunuhan tingkat kedua. Don tentu saja mengaku tak bersalah. Dia menyewa seorang pengacara bernama Harlan Brown
dan pengacara itu meninjau kasus itu dan meyakinkan Don kalau mereka akan menang. Don juga meminta konsultan forensik ternama, Dr. Michael Barton, bersaksi untuknya. Ahli patologis yang melakukan otopsi pada tubuh Didi, yaitu Dr. David Posey, menjadi saksi utama dalam penuntutan. Dia mengklaim kalau kematian Didi adalah karena dibunuh. Dia mengatakan kalau para ahli lain juga setuju dengan kesimpulannya. Sayangnya teori ini berantakan selama pemeriksaan silang, sehingga dia mengubah kesaksiannya. Dia meralat perkataannya dengan bilang kalau sebenarnya dia tidak berkonsultasi dengan ahli lainnya, dan menarik kesimpulan setelah mendiskusikan kasus ini dengan Tuan Jones. Fakta ini sangat mempengaruhi kasus ini. Pengacara Don sama sekali tidak memanggil saksi ke persidangan. Hal yang dilakukannya hanyalah mencoba membantah teori penuntutan. Dia tidak mau memunculkan saksi yang hanya akan melemahkan posisinya saja. Namun keputusan pengacara itu malah jadi bumerang buat mereka. Don tampil di persidangan tanpa adanya persiapan, seolah-olah pengacaranya itu ingin menyabotase kliennya sendiri. Setelah 3 minggu persidangan yang panjang, juri memutuskan Don Bohanna bersalah. Dia dihukum karena pembunuhan tingkat 2 atas Didi Jackson dan dijatuhi hukuman 15 tahun hingga seumur hidup di penjara. Keluarga Jackson sangat senang dan lega atas keputusan itu. Mereka merasa keadilan sudah ditegakkan. Sebaliknya, Don merasa dikhianati oleh pengacaranya. Dia merasa kesal karena pembelaannya tidak menunjukkan bukti apapun. Sebenarnya dia memiliki seorang saksi yang siap bersaksi untuknya, tetapi pengacaranya menolak untuk memanggilnya di persidangan. Pada tahun 2002, Don menuduh mantan pengacaranya melakukan konseling yang tidak efektif. Namun hakim menepis tudingan itu dengan alasan itu adalah strategi yang masuk akal. Setelah bertahun-tahun terungkap kalau pengacara pembela Don saat itu juga bekerja untuk keluarga Jackson, itu menyebabkan banyak kontroversi tentang apakah dia sengaja menyabotase kasus itu. Dan sampai sekarang hal ini masih diselidiki. Banyak juga yang mempertanyakan kredensial dari Dr. Posey, di mana dia hanya bekerja di kantor koroner selama 1 bulan sebelum menjadi saksi bayaran. Keluarga Jackson membayarnya untuk menjadi saksi dalam gugatan pertama mereka. Masalah keuangan Dr. Posey juga selesai tepat sebelum persidangan dimulai. Ini membuat para ahli meragukan legitimasinya. Don memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tanggal 1 Juli 2008. Dan dia terus meminta pembebasan bersyarat, namun semua bandingnya ditolak. Dia sudah menjalani lebih dari 20 tahun dari hukumannya, dan dia juga mengalami stroke dan saat ini berusia 80 tahun lebih. Dengan kondisi kesehatannya saat ini, dia beresiko sangat rendah melakukan kejahatan ke publik, yang seharusnya membuat dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun dia tetap berada di balik jeruji besi sampai hari ini. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah Don memang bersalah atau dia juga menjadi korban dalam kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!